Di sekeliling MRBJ ini banyak malaikat, Pak. Karena tiap hari majelis ilmu nggak pernah libur. Ngasih makan orang nggak pernah libur, majelis ilmu nggak pernah libur. Gimana nggak tenang jiwa jemaah masih di sini itu ya, subhanallah. Di keluarga saya, Pak, nggak ada kiai, nggak ada terah kiai, ustadz pun nggak ada. Adik saya, bapak saya, ibu saya bukan ustazah, bapak saya bukan kiai, kakek saya, buyut saya bukan kiai. Yang kedua, Pak, yang ini juga kadang dilupakan sama orang tua, saya sering mendapatkan curahan doa ibu saya. Gak banyak orang sadar bahwa mengubah anak atau berusaha memproteksi kehidupan anak itu nggak selamanya dengan ucapan, tidak selamanya dengan aturan. Tapi ada kalanya dengan doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. 7 tahun berpisah. Mungkin dari situ ibu saya mendoakan. Setiap kali saya nulis buku, saya datang ke ibu saya, "Mak, tolong doain ya." Subhanallah, Pak, buku-buku saya pada laku. Buku pertama itu gara-gara dapat doa ibu saya. Ya Allah ya Karim. Ada banyak orang tua yang gampang ngomel sama anak tapi ngedoain kagak. Sebaliknya, ngomong dikit tapi doanya banyak, yang kayak begitu yang benar. Dampaknya itu Allah kan melihat. Kita kan mendidik anak, yang punya hati anak itu kan bukan kita. Yang membolak-balikan kecenderungannya, cara berpikirnya, pandangannya, itu kan bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Memberi makan setiap hari ribuan orang. Di antara ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengunjungi kota Madinah, ucapan beliau kepada penduduk ahli Madinah ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, di antara ucapan pertama beliau itu adalah Ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am. Wahai sekalian manusia, sebarkanlah kedamaian dan berilah makanan. Jadi it'amut ta'am, memberi makanan itu, mudah-mudahan ini disimak oleh para pengurus masjid ya. Memberi makanan itu pahalanya besar sekali, Pak. Bahkan itu disebutkan oleh para ulama minal khisal al-mujibati lil jannah. Termasuk hal-hal yang bisa memasukkan seseorang ke sorga itu diantaranya ngasih makan orang. It'amul ja'i', ngasih makan orang lapar. Siapa di antara bapak-bapak yang tidak pernah memberi makan orang lapar? Minimal anak, istri. Agama kita itu, Pak, subhanallah, memberikan kesempatan lebar untuk masuk surga. Siapa coba di antara kepala rumah tangga yang gak ngasih makan anaknya, gak ngasih makan istrinya ketika lapar? Jadi memberi makan itu menjadikan seseorang itu apa? Itu termasuk amal perbuatan yang bisa menjadikan dia masuk surga. Semakin sering kita memberi, apalagi kepada orang lain, kepada keluarga iya, kepada orang lain iya, itu amal luar biasa. Subhanallah, Allah beri taufik para pengurus masjid ini untuk melakukan perbuatan mulia itu, ngasih makan ribuan orang, Masya Allah. Tidak heran kita merasakan ketenangan ya di masjid ini. Saya secara pribadi, Pak, di antara masjid-masjid yang saya kunjungi, perasaan ini masjid yang paling damai yang pernah saya kunjungi. Kok enak banget rasanya itu. Nggak tahu ya, sentuhan batinnya, vibes-nya itu. Allahu Akbar. Banyak kajian keilmuan, dan dalam hadis Nabi bersabda, majtama qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaika. Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah Allah, yatadarusuna kitab Allah, mereka mempelajari kitab Allah, mempelajari Al-Qur'anul Karim, mempelajari agama Islam secara umum, kecuali turun ketenangan kepada mereka, wa haffathumul malaikah, dan dikelilingi oleh para malaikat. Seandainya ada orang tersingkap mata batinnya, para nabi tentunya bisa melihat malaikatnya. Di sekeliling MRBJ ini banyak malaikat, Pak. Karena tiap hari majelis ilmu gak pernah libur. Ngasih makan orang gak pernah libur, majelis ilmu gak pernah libur. Gimana gak tenang jiwa jemaah masih di sini itu ya, subhanallah. Ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham. Sambung tali silaturrahim. Yang terakhir ini yang susah. Wasallu bilail wan nasu niyam. Salatlah di waktu malam sementara orang-orang tertidur lelap. Tadkhulul jannata bisalam. Balasannya kalau kamu melakukan 4 hal ini, menyebarkan kedamaian, gak suka konflik, gak suka ribut sama orang, udah damai aja.
suka kedamaian, memberi makan orang lain, menyambung tali silaturahim, hubungan baik dengan sesama keluarga, dan sholat malam. Pengen masuk surga tanpa hisab, di antara kunci yang dikasih sama Nabi 4 ini doang, Pak. Tentu yang lain yang wajib-wajib udah include di dalamnya. Beri kedamaian, beri makan orang lain, menyambung tali silaturahim, dan yang terakhir sholat malam. Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dalam keadaan penuh kedamaian. Tuh kalau pengen masuk surga, subhanallah, dilakukan sama orang RBJ semuanya ini. Berikan kedamaian, memberi makan orang, betul? Silaturahim, gara-gara ada masjid ini, keluarga dengan keluarga yang lain berkumpul, betul? Ada saudara dengan pamannya, ada anak dengan bapaknya dibawa ke sini, rame-rame ke masjid. Kemudian sholat malam lagi. Shollu bilail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Alhamdulillah, semua itu adalah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini saya ingin menyampaikan materi yang mungkin insya Allah dikemas dengan yang lebih ringan, dengan uraian yang lebih ringan, karena ini menyangkut perkara kehidupan sehari-hari yang perlu kita cerna secara pelan-pelan ya. Saya ini Pak hidup di lingkungan keluarga yang kebetulan sejak kecil ditakdirkan jauh dari orang tua. Jadi mudah-mudahan kisah saya secara pribadi bisa menjadi pengantar yang bagus untuk materi kita sore hari ini. Saya nggak lama Pak hidup sama orang tua, usia 4 tahun saya udah ditinggal sama ibu bapak saya. Saya pisah, saya hidup dengan kakek dan nenek. Usia 4 tahun itu kecil banget, itu orang lagi butuh-butuhnya dampingan orang tua. Saya pisah, ibu saya merantau ke negeri orang, kemudian pulang ketika saya kelas 2 SD, lama banget itu, 45, mungkin ada 3 tahunan saya pisah sama orang tua, diurus sama kakek dan nenek. Untungnya kakek neneknya itu orang beragama, mutadayyin, orang taat beragama. Kakek saya keras urusan sholat, nenek saya orangnya istiqomah dalam menunaikan perintah agama. Penjaga warung biasa, kita keluarga saya orang kampung pedalaman. Kalau kita ke Sukabumi, Sukabumi itu kota nih, mau ke kampung saya itu sekitar 2 jaman mungkin. Namanya Jampang, Jampang Tengah, jauh banget Pak. Yang kemarin kena bencana itu jalan menuju kampung saya itu, di Sukabumi itu. Saya dari sana. Hidup di kampung jauh dari orang tua bertahun-tahun. Bukan cuma selesai sampai di situ, ibu saya pulang itu saya ditinggal lagi. Ibu saya merantau ke Tangerang. Ibu saya lama di Tangerang, saya di Sukabumi lama dengan kakek dan nenek sampai saya lulus SD. Jadi sejak usia 4 tahun sampai lulus SD berarti hampir sekitar 7 tahunan saya hidup dengan kakek dan nenek. Setelah itu kemudian saya dibawa ke Tangerang. Singkat cerita beberapa bulan, mungkin sebulan 2 bulan, saya dimasukin pondok pesantren, pisah lagi dengan orang tua. Lama saya jauh dari orang tua. Selesai dari pesantren 6 tahun, kirain saya bisa langsung pulang. Ternyata tidak selesai sampai di situ. Pak Kiai minta saya ngajar di pesantren. Standby di pesantren tiap hari, pisah lagi dengan orang tua, kecuali waktu liburan doang. Selesai saya mengajar di pesantren, saya punya cita-cita pengen ke Mesir. Melihat tokoh-tokoh, sejumlah tokoh di Indonesia, kalau ke Mesir, Masya Allah keilmuannya luar biasa ya. Terinspirasilah saya pengen ke Mesir. Cita-cita sejak mondok. Terwujud cita-cita saya, pisah saya dari orang tua. 7 tahun, gak pernah ketemu mukanya sama sekali. Pisah. Jauh dari orang tua, jauh dari ayah, jauh dari ibu. Pulang dari Mesir, 2019 bulan September, bulan Maretnya saya ditakdirkan menikah. Harus tinggal di rumah mertua karena mertua punya pesantren. Pisah lagi saya dari orang tua. Hanya berselang 3 bulan 4 bulan doang selama di Indonesia. Waktu itu saya dengar ibu saya suka sakit-sakitan, saya bilang, kapan lagi saya hidup sama ibu saya, sama orang tua saya, udah begini. Masa tiap bertahun-tahun di negeri orang tua sendiri ditinggalin. Pulang aja lah.
pengen nyuci baju, ngepel gitu, nyapu, nyuci piring gitu aja impian saya itu. Nggak muluk-muluk banget, nggak ada impian menikah juga. Tiba-tiba takdir berkata, pisah lagi saya Pak. Sampai sekarang orang tua saya hidup di sebuah kota, saya hidup di rumah mertua, pisah lagi. Nggak bertemu kecuali 2 minggu sekali atau mungkin sebulan sekali. Saya termasuk anak yang lama berpisah dengan orang tua, tapi ada tapinya. Alhamdulillahirabbil alamin, saya mendapatkan pendidikan yang insya Allah layak. Di keluarga saya Pak, nggak ada kiai, nggak ada terah kiai, ustadz pun nggak ada. Adik saya, bapak saya, ibu saya bukan ustazah, bapak saya bukan kiai, kakek saya, buyut saya bukan kiai. Itu orang biasa. Kok tiba-tiba saya kecemplung beda sendiri. Adik saya nggak ada yang belajar agama secara sistematis. Kayak saya pergi bertahun-tahun mondok ke Al-Azhar, nggak ada. Subhanallah. Di kemudian hari, sekarang saya Pak menyadari satu hal. Dan saya kira mudah-mudahan ini direkam dengan baik oleh orang tua manapun yang berharap anaknya punya masa depan yang baik. Saya merasa beruntung dengan semua itu dengan 2 hal paling tidak. Satu, meskipun saya jauh dari orang tua, saya mendapatkan lingkungan yang baik. Sejak saya hidup kecil, lingkungannya baik terus. Punya kakek nenek, ngarahinnya itu suruh mondok. Mendorong kita belajar ilmu agama. Waktu agak dewasa sedikit, dimasukin pondok. Di pondok ketemu guru-guru, ketemu lingkungan pesantren yang mengajarkan kedisiplinan, kemandirian, keprihatinan, kesederhanaan, tanggung jawab, jauh dari orang tua, dan lain-lain. Membentuk itu karakter meskipun jauh dari orang tua. Di Mesir, dengan segala dinamikanya, karena di Mesir itu hidupnya bebas Pak. Di Mesir itu kita hidup di sana, jadi mungkin gak sebagian orang tahu, Mesir itu kalau kita belajar di sana itu betul-betul mengharuskan kemandirian dan kesadaran. Kalau orang nggak mandiri dan nggak sadar, saran saya jangan ke sana. Karena godaannya banyak. Kalau nggak niat, benar-benar niat pengen belajar, jangan ke sana. Dengan segala godaannya, alhamdulillah saya dipertemukan dengan guru-guru yang baik, teman-teman yang baik, pergaulan yang baik. Circle-nya orang-orang yang fokusnya itu belajar mencari ilmu. Terbentuklah itu karakter, cara berpikir, dan kecenderungan kita. Apa pelajaran berharga yang bisa kita petik dari itu? Ternyata benar apa yang dikatakan orang Arab Pak, bahwa anak itu manusia itu adalah anak dari lingkungannya. Kalau lingkungannya baik, orang tuanya segelap apapun, orang tua saya nggak gelap, tapi andai kata ada orang tua hidupnya gelap, kalau anaknya beruntung punya lingkungan yang baik, percayalah, dia akan tumbuh sebagai anak yang baik. Sebaliknya Pak, saya menjumpai, dan mungkin Bapak juga tahu, ada anak-anak Masya Allah bapaknya tokoh agama, kiai besar, tapi kehidupan anaknya seperti itu. Boleh jadi dia mendapatkan lingkungan yang kurang bagus ketika dewasa. Ketika masa kecil iya mungkin boleh jadi juga ada pola pendidikan yang salah, dan itu ingin kita diskusikan pada sore hari ini. Yang kedua Pak, yang ini juga kadang dilupakan sama orang tua, saya sering mendapatkan curahan doa ibu saya. Gak banyak orang sadar bahwa mengubah anak atau berusaha memproteksi kehidupan anak itu gak selamanya dengan ucapan, tidak selamanya dengan aturan, tapi ada kalanya dengan doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Subhanallah, saya punya ibu tekun beragama, sholat duha 12 rakaat gak pernah ketinggalan tiap hari, baca Quran gak pernah lewat, baca sholawat, mendoakan saya dengan penuh ketulusan. Saya masih ingat waktu saya di Mesir 7 tahun perantauan, saya nggak pulang-pulang. Ceritanya saya bisa nulis buku ketika itu di tahun ke-7. Bukunya tebal, sekarang beredar tuh. Dapat penghargaan di kemudian hari bukunya itu. Subhanallah, saya ngirim ke ibu saya, "Ma, saya tulis surat." Dan ibu saya terenyuh dengan doa itu, mungkin mencurahkan seluruh ketulusan doanya untuk saya. Supaya saya bisa mewujudkan cita-cita saya pengen jadi penulis. Saya kirim itu buku, "Ma, jasad anakmu tak pulang, tapi ini hasil belajarnya. Ada namanya di balik cover buku itu." Terima sama ibu saya bercucuran air mata.
tidak memeluk jasad saya. Sebagai anak kita merantau bertahun-tahun tidak ketemu sama orang tua, dapat itu buku, kemudian bilang sama saya, mama menangis nak ketika menerima buku itu. 7 tahun berpisah. Mungkin dari situ ibu saya mendoakan. Setiap kali saya nulis buku, saya datang ke ibu saya, mak tolong doain ya. Subhanallah pak, buku-buku saya pada laku. Buku pertama itu gara-gara dapat doa ibu saya. Ya Allah ya Karim. Ibu saya tidak pernah berhenti mendoakan saya pun mendoakan, tidak pernah henti dalam sholat saya. Adik-adik, kalau bisa dalam sujud, tambahin doanya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, supaya kita tercatat sebagai orang yang melakukan birrul walidain, dan itu pahalanya besar. Tambahin, Rabbighfirli wali walidayya. Dalam sujud. Emang boleh? Ya boleh. Doa namanya dengan redaksi berbahasa Arab boleh. Justru itu adalah momen aqrab ma yakunu bihil abad wa huwa sajid. Momen seseorang hamba paling dekat dengan Tuhan itu waktu dia sujud. Dan itu sebagai bukti Pak bahwa Tuhan itu tidak bertempat di atas. Karena buktinya Abi bilang apa? Momen kita paling dekat dengan Allah itu ketika kita nunduk ke bawah. Berarti Allah nggak bertempat di atas dong kalau begitu, ya kan? Artinya kedekatan secara maknawi ya. Bahwa ketika kita bersujud, merendahkan diri di hadapan Allah, itu momen paling dekat kita dengan Gusti Allah. Doakan orang tua. Subhanallah Pak, saya mengamalkan itu dan ibu saya tidak pernah menghentikan doanya untuk saya. Saya mendapatkan apa yang saya impikan, bahkan lebih dari apa yang saya impikan. Wahai para orang tua, bapak, ibu, jangan pernah letih mendoakan anak. Kadang-kadang anak itu dijaga oleh Gusti Allah bukan dengan, tidak selamanya dengan mulut kita, tapi dengan doa yang kita panjatkan dan lingkungan yang dia dapatkan. Baik, itu saya kira pengantar yang mudah-mudahan bisa memberikan secercah penjelasan bagaimana seharusnya mendidik anak atau hal yang sering kita lupakan dalam mendidik anak selama ini. Ada banyak orang tua yang gampang ngomel sama anak tapi ngedoain kagak. Sebaliknya, ngomong dikit tapi doanya banyak, yang kayak begitu yang benar. Dampaknya itu Allah kan melihat. Kita kan mendidik anak, yang punya hati anak itu kan bukan kita. Yang membolak-balikan kecenderungannya, cara berpikirnya, pandangannya, itu kan bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sering mengetuk pintu Allah, Allah tidak mungkin mengabaikan doa kita dengan doa dan lingkungan. Saya merasakan betul itu Pak. Saya bercita-cita tiba-tiba pengen jadi penulis. Zaman dulu saya zaman saya SD itu, dai yang kondang itu Agim. Di mana-mana rame itu. Di SCTV terutama, di RCTI, Masya Allah ceramahnya Agim. Saya kemana-mana pakai udang-udang yang warna putih itu. Kalau mau ngaji sama kiai kampung di kampung saya pakai udang-udang Agim itu yang warna putih itu, yang belah dua kayak gitu. Masih ingat saya sekarang. Ditanya, "Hayang jadi naon sih teh?" "Hayang jadi Agim." Pengen jadi Agim. Cita-cita tuh sesederhana itu. Kita bercita-cita, anak tuh bercita-cita, tergantung lingkungan yang kita kasih. Anak zaman sekarang lingkungannya handphone, cita-cita jadi YouTuber. Nah ya wajar. Salah kita sendiri karena nggak ngasih porsi yang wajar kepada anak dalam urusan gadget itu. Ujung-ujungnya begitu. Saya duduk di lingkungan semacam itu. Di setel itu televisi itu ceramah-ceramah agama. Agim lah, siapalah itu ustadz-ustadz itu. Saya pengen jadi Agim langsung. Waktu mondok ketemu sama guru yang kerjaannya itu baca buku. Gila baca lah. Saya dengar dari kisah senior saya, beliau kalau baca itu bisa sampai berjam-jam. Bisa sampai 3 jam, 4 jam, gini aja katanya. Di kamarnya itu numpuk buku-buku gitu. Saya orangnya kadang-kadang kalau nemu guru kayak gitu suka dideketin, suka caper sendiri. Kita pura-pura nanya, diskusi panjang-panjang. Sering tuh terjadi diskusi jam 12 malam sampai jam 1 malam, jam 11 malam gitu, diskusi secara di luar sekolah dengan guru saya itu. Hasil baca buku, saya diskusi dengan ustadznya, terbentuk cita-cita lain. Saya pengen jadi penulis kalau gitu. Saya merasa kayaknya kalau jadi penulis itu kita udah wafat, tapi hasil karya kita itu masih dinikmati orang luas. Kayaknya enak kalau jadi penulis tuh, lihat. Kita kalau berharap anak kita punya cita-cita yang mulia, berikan dia lingkungan yang bagus. Dekatkan dia dengan sesuatu yang positif, betapapun hidup kita gelap.
Dan yang paling berperan di balik itu adalah, kalau dalam konteks keluarga adalah ibu. Tentunya ayah kita nggak menafikan ya. Tapi karena ibu ini punya ikatan emosional khusus, biasanya tergantung ibunya tuh anak itu. Begitu bagaimana cara mendidik ibunya.